Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti pujian tadi berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Maka kita harus memerlukan firman itu, karena dunia ini dilambangkan dengan kegelapan dan firman Tuhan itu pelita, sehingga kita berjalan dalam terang jika kita memiliki firman atau kita menerima firman. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mau kita renungkan supaya kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan tidak terlibat, tidak berkompromi dengan dosa. Ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 5 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 5 ini berbicara supaya jemaat sungguh-sungguh hidup dalam terang firman Allah, jangan berkompromi dengan dosa. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua dan seterusnya. 1 Korintus pasal 5. Nah, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan berkompromi dengan dosa ya. Nah, perikopnya dosa dalam jemaat. Firman Tuhan di ayat pertama, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kamu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi mengakhir seluruh agama? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan baju yang lama, bukan pula dengan baju keburukan dan sejahtera, tetapi dengan roti yang tidak berarti, yaitu kemudian yang benar. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya Allah, sekarang kamu semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab bagaimana apakah menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Bersama-sama, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dia mendengar ada kehidupan yang sangat tidak baik, sangat tidak elok. Ya, bahkan bangsa-bangsa lain pun tidak melakukan seperti itu, yaitu percabulan. Bahkan dikatakan ada seorang anak dengan istri bapaknya, ya.
Ya berarti mamanya dong, ya bisa mamanya atau bisa mama tirinya seperti itu ya kalau dalam konteks kehidupan berjemaat. Jika ya mungkin ada istri bapaknya di luar mamanya atau mungkin juga dengan mamanya sendiri, ini sesuatu yang mengerikan ya, sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan supaya tidak bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi yang dimaksud bukan semua orang yang seperti itu. Hanya orang-orang yang ada di lingkungan jemaat, ya, yang menyebut dirinya saudara, yang menyebut dirinya orang percaya. Nah, ini harus didisiplin. Kalau Anda di gereja kira-kira gitu jemaat, tapi hidupnya seperti ini, yaitu percabulan, ada kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Nah, dengan orang-orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Ya, jadi jangan bergaul. Ya, hindari. Ya, jangan hidup bersama seperti orang itu. Kenapa? Karena kalau hidup bersama dengan orang seperti itu, maka jemaat bisa akan terkontaminasi. Nah, digambarkan seperti ragi. Ya, sedikit ragi merusak adonan. Jadi dengan masuknya percabulan, kikir, penyembah berhala ke lingkungan jemaat, maka jemaat ini akan rusak. Nah, bagaimana supaya jemaat tidak rusak? Orang ini harus disingkirkan. Nah, bukan berarti kalau di luar sana ada orang cabul kemudian kita nggak bergaul dengan mereka, tidak. Kalau di luar yang bukan jemaat tidak ada apa-apa. Ya memang hidup mereka seperti itu dan Tuhan yang menghakimi mereka. Ya kita tidak masalah berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, tetapi jangan menjadi mengikuti perbuatan mereka. Nah, bahayanya adalah jika orang itu ada di dalam lingkungan jemaat Allah, atau katakan dalam konteks kita di gereja, dan itu adalah jemaat sendiri, hidupnya seperti itu. Ini sangat mengerikan. Nah, kenapa? Karena nanti jemaat akan terkontaminasi, melihat oh dia juga hidupnya seperti itu, nggak apa-apa. Ya udah, kita juga terlibat dalam hal seperti itu. Apalagi wah itu Pak Pendetanya nggak melarang juga kok, nggak apa-apa, dibiarkan aja. Seolah-olah Pak Pendetanya ya setuju dengan hal itu. Ya, ada teguran misalnya. Wah, ini akhirnya semua jadi terjadilah satu komunitas yang menyebut diri orang Kristen tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Ya, dikatakan di sana bahwa hidupnya wah kacau balau ya. Ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi Rasul Paulus katakan begini, kalau aku melarang kamu bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, yang di dunia, ya nggak mungkin dong. Oh, dunia memang keadaan begitu. Berarti kalau nggak bisa bergaul dengan mereka ya sama saja kamu nggak ada di dunia. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kalau ada orang seperti ini dalam komunitas jemaat, ya. Ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, ya. Demikian janganlah orang-orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya, jangan mau bersama-sama, jangan mau bersahabat dengan orang seperti itu, jangan mengizinkan mereka ya hidup menguasai komunitas jemaat itu. Ya, orang-orang yang seperti ini yang menjadi orang yang keras hati, yang tidak mau bertobat, ya harus disingkirkan. Nah, Rasul Paulus katakan orang ini kalau tidak mau bertobat, mengatakan diri orang percaya, tapi kehidupannya hari lepas hari adalah melampiaskan kedagingan, ya. Maka ini harus didoakan, serahkan aja kepada iblis supaya tubuhnya binasa tapi rohnya
selamat ya, masuk surga. Nah, seperti itu. Artinya susah banget orang ini bertobat, nggak mau bertobat, ya udah serahkan aja. Udahlah, doakan, serahkan, singkirkan aja orang itu gitu kira-kira ya. Tapi bisa saja orang-orang yang seperti ini masih ada di gereja, tetapi kalau dia mau bertobat masih dilayakkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang melakukan dosa seperti ini di dalam jemaat harus dibina, ya, diingatkan, ditegur, ya, dan harus keluar dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Jangan lagi, ya, kalau kita menyebut diri kita sebagai orang percaya, orang Kristen, jangan hidup dalam percabulan, ya. Jangan kita menjadi orang yang kikir. Jangan lagi kita melakukan kegiatan penipuan, tipu sana, tipu sini, bohongi sana, bohongi sini, ya. Jangan lagi kita menyembah berhala, ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, ya. Jangan lagi datang kepada roh-roh nenek moyang, roh leluhur, ya. Jangan menyembah berhala, ya. Tetapi yang mau kita lakukan adalah ya hanya menyembah Allah saja. Ya, bukan berhala ya, tapi Allah saja. Hanya kepada Tuhan. Nah, kalau masih tahu ada orang seperti itu sudah kita tegur, ya tidak mau bertobat, tetap asik dengan kehidupannya, maka orang ini harus disingkirkan, ya ditolak saja. Ya, jangan kita berkompromi dengan mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang hidupnya ya tidak sesuai dengan firman Allah di dalam komunitas jemaat Allah, pertama orang itu harus ditegur, dinasehati, diingatkan, ya, dan diminta untuk bertobat. Ya, tetapi jika tidak mau bertobat, tetap asik dengan kehidupannya di dalam dosa, maka sebaiknya orang ini didisiplin saja. Ya, didisiplin. Nah, gereja bisa mendisiplin ya. Didisiplin, menegur, udah ditegur tidak mau bertobat, diingatkan, didisiplin saja ya. Jadi disiplinnya apa? Ya, hindari bergaul dengan dia. Ya, hindari bergaul dengan dia supaya ya kalau nanti dibiarkan saja berbahaya, ini akan merambat. Nah, diingatkan tadi ini seperti ragi. Ragi, sedikit saja ragi bisa menghamiri semua adonan, mempengaruhi luar biasa. Jadi satu orang yang hidupnya menyebut dirinya saudara tadi, wah bisa aja kelihatan dia baik, saleh, kelihatan loh, ya. Tapi di mana-mana mulai timbulkan gosip, ngomongin sana, ngomongin sini, ini sangat berbahaya. Ini menghambat pelayanan ya. Ngomongin sana, ngomongin sini. Padahal kalau di kumpulan kita misalnya, wah selalu baik, ramah. Tapi di luar sana nyomongin lagi. Wah ini kacau, ini berat ya. Ini nggak boleh. Kalau kita biarkan, ini akan merajalela. Pelayanan tidak akan berkembang. Ya, selalu hal negatif misalnya, di gereja di mana kita beribadah ya orang ini ada, dan kalau bersama-sama dengan jemaat yang lain selalu baik, ramah ya. Tapi kalau di luar ngomongin pelayanan di gereja itu, ngomongin yang nggak benar di gereja, nah kemudian ada orang lain lagi melihat atau mendengar atau ingin bergabung dengan gereja itu, nggak mau lagi karena dia sudah mendengar berita yang bohong. Nah, ini yang menghambat pelayanan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan berkompromi dengan dosa. Ternyata dosa-dosa itu bisa menyusup masuk juga di dalam jemaat ya, masuk dalam jemaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya mengingatkan kita supaya kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan intinya adalah jangan beri kesempatan ya dosa merajalela di dalam jemaat. Dan kita akan masuk dalam doa-doa kita, serahkan kepada Tuhan apapun yang menjadi beban pergumulan kita, datang kepada Tuhan, kita berjuang hidup sesuai dengan firman.